tanda-tanda hari kiamat adalah an yakthur al-jahl. Kebodohan akan banyak. Kita belajar ilmu hadis, syariah, kita kaji saja. Tutup pintu, kumpul kitab, baca sendiri. Lepas itu hukum. Tak betul. Ini salah, ini dhaif, ini bid'ah, ini syirik. Atau baru insaf hari ini, baru dengar satu penjelasan, baru taubat hari ini, esok sudah nak berdakwah. Seakan-akan buat pisang goreng macam tu. Soalan istri, benarkah salah satu tanda akhir zaman adalah orang jahil semakin ramai? Karena ada pihak yang mengatakan orang zaman sekarang semakin pandai karena ilmu itu mudah diperoleh di internet tanpa guru. Bagaimana kita ingin memahami maksud tanda akhir zaman orang jahil semakin ramai sementara ilmu semakin mudah diperolehi? Saya ingat soalan yang pertama ini sudah dijawab panjang tadi oleh Al-Habib Ahmad yang menjelaskan tentang ilmu itu sendiri, dari pengambilannya secara langsung atau melalui internet. Intinya begini, berbicara tentang akhir zaman itu banyaknya orang jahil, ya. Tetapi tidak dikatakan akhir zaman itu jahil karena tiada ruang untuk mendapatkan ilmu. Ruang untuk mendapatkan ilmu ada, hanya permasalahannya orang yang mengambil ilmu. Kemudahan untuk mengambil ilmu di zaman ini jauh lebih mudah berbandingkan yang terdahulu. Bukanlah yang menjadi persoalan wasilah dalam mengambil ilmu, tapi persoalannya adalah orang yang dia belajar itu ilmu. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya inna min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat adalah an yakthur al-jahl, kebodohan akan banyak. Wa yurfa al-ilm, ilmu itu diangkat. Apa itu maksudnya ilmu itu diangkat dan jahil itu merebak? Maksud daripada ilmu itu diangkat, meninggalnya orang-orang yang berilmu. Maksud daripada jahil itu merebak adalah banyaknya orang-orang yang tak mengamalkan ilmu, sehingga yang nampak kejahilan. Oleh sebab itu ketika ditafsirkan oleh Nabi tentang ilmu, sesungguhnya Allah itu tidak akan mengambil ilmu setelah diberikan, akan tetapi ilmu itu akan hilang dengan meninggalnya para ulama. Meninggalnya para ulama itu menyebabkan hilangnya ilmu. Macam mana? Kitabnya kan ada. Itu buku-bukunya ada. Kenapa dikatakan ilmu itu akan hilang dengan wafatnya ulama? Kalau kitabnya ada kan boleh kita ambil ilmu, tapi Nabi tidak mengatakan hilangnya ilmu itu karena tak adanya wasilah untuk mencari ilmu, tak adanya kitab. Tidak. Nabi mengatakan diangkatnya ilmu, wafatnya para ulama. Apa sebab? Idza matal alim dhahaba bima ma'ahu minal ilm. Kalau orang berilmu meninggal, maka bersama dengan ilmunya lah dibawa ke alam barzakh. Walaupun kitabnya ada, walaupun rekamannya ada, tapi karena ilmu itu bukan pada tulisan, sebagaimana tadi dikatakan, ilmu itu diambil daripada dada para ulama, maka orang yang hanya mengambil ilmu daripada alat-alat seperti ini, ia hanya mengambil suratul ilm, gambaran ilmu, bukan hakikat daripada ilmu. Makanya dikatakan, man kana syekhuhu kitabu kana khata'uhu akthar min sawabu. Siapa orang yang menjadikan gurunya itu kitabnya, salahnya lagi banyak daripada betulnya. Sebab apa? Kalau dia baca sendiri, siapa yang jadi hakim? Dia. Siapa yang kata, begini, yang mengukur pahaman dia betul siapa? Dia. Dia yang alim, dia yang pandai, dia hukum sendiri, dia pun buat sendiri, dia pun keputusan sendiri. Yang untuk menilai pemahaman dia betul tuh siapa? Kalau bukan dia belajar kepada orang yang
alim. Coba kalau kita pergi pergi kaji dokter, ilmu kedokteran, neurosurgery, kita nak periksa otak ini macam mana, kita kaji, kita pergi library, kita duduk 1 bulan iktikaf dekat library, kita cari otak manusia ini apa saja di dalam. Oh ada ini, esok kita buat operation. Hanya orang gila yang pergi kepada orang seperti itu. Sama juga kita belajar ilmu hadis, syariah, kita kaji saja, tutup pintu, kumpul kitab, baca sendiri. Lepas itu hukum, tak betul, ini salah, ini dhaif, ini bid'ah, ini syirik. Bismillahirrahmanirrahim, tunggu dulu. Guru ente siapa? Itu ingat itu apa namanya? Orang yang dia baca kitab, Allah panjang. Dalam hadis kan ada orang baca hadis silap. Apa itu? Al-habbatus sauda dawa'un likulli da'. Habbatus sauda itu ubat kepada segala penyakit. Dia baca al-hayyatus sauda. Habbah dibaca hayyah. Beza titik je. Habbah itu habbatus sauda, hayyah itu ular. Kalau habbatus sauda biji hitam, hayyatus sauda ular hitam. Kan beza. Dia pergi cari ular hitam. Beza titik. Apa sebab? Gurunya kitabnya. Saya selalu bagi contohkan, ini ilmu. Kalau mudah didapat tanpa kita belajar, kenapa itu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi Musa pergi cari Nabi Khidir untuk belajar kepada Nabi Khidir? Yang bagi ilmu kepada Nabi Khidir ini kan Allah juga Subhanahu wa taala. Yang lebih mulia antara Musa dengan Khidir, lebih mulia Nabi Musa alaihissalam. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak bagi wahyu saja kepada Nabi Musa, ilmu yang Allah bagi kepada Nabi Khidir? Tuhan yang sama. Kenapa masih disuruh kau pergi cari situ? Salah satu daripada hambaku, saya beri ilmu kepada dia. Min ladunna ilma, diajarkan dengan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa pergi cari. Walaupun menghabiskan amdiyah hukubah, walaupun saya menghabiskan masa bertahun-tahun untuk cari itu Khidir, aku akan tempuh masa itu untuk aku belajar. Ya Musa, ya Karim Allah, kenapa engkau tidak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah macam mana engkau bagi kepada dia, itu bagilah kepada aku tanpa aku pergi cari. Supaya kita belajar. Ilmu itu bukan murah seperti itu. Bukan orang dengar 1 CD, 1 ceramah, 2 ceramah, esok mau naik mimbar, nak ceramah juga. Atau baru insaf hari ini, baru dengar 1 penjelasan, baru taubat hari ini, esok sudah nak berdakwah. Seakan-akan buat pisang goreng macam tu. Takkanlah agama ini semurah itu untuk semua orang kan bercakap. Saya selalu katakan, semua dalam hal kedokteran, wala sains, semua berhati-hati. Mesti rujuk kepada pakar. Kecuali dalam ilmu agama, semua jadi mufti. Semua akan komen. Jadi ilmu ini dah jadi tidak lagi mendapat perhatian daripada orang-orang Islam sendiri, sehingga mudah untuk mengambil apa saja berkait dengan agama, terus ambil Google, cari apa saya punya masalah ni, tekan, lepas itu pilih mana jawaban yang cocok dengan otaknya, pasal yang jadi ukuran kepalanya sendiri. Faham? Sementara ilmu itu, kata Luqman al-Hakim, ya bunai jalisil ulama wa zahimhum birukbataik fa inna Allah yuhyil qalbah binuril ilmi kama yuhyil arda biwabilis sama. Wahai anakku, duduk dengan ulama, rapatkan lutut kamu dengan lutut mereka. Sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati seseorang dengan cahaya ilmu ulama, umpama Allah menghidupkan tanah dengan turunnya air hujan. Jadi ilmu itu didapat dengan kita bersimpuh di kakinya ulama, belajar. Ya tak boleh hadir setiap hari belajar 24 jam, seminggu sekali. Tak boleh seminggu sekali, sebulan sekali. Yang penting jangan dijadikan dasar mencari ilmu. Saya boleh cari ilmu dengan Facebook, wala dengan Google. Lah ilmu lebih berharga daripada disikapi dengan demikian.